Hari ini mari kita meluangkan waktu mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah rahasia terbesar dari segala rahasia. Di dalam Kolose pasal 1 dan 2, tertulis bahwa Tuhan adalah rahasia terbesar dari segala rahasia. Tuhan dalam bentuk roh itu diketahui secara umum. Tetapi, ketika dia datang ke bumi dalam bentuk manusia, dia menjadi rahasia atas segala rahasia yang perlu kita pelajari hari ini. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan adalah yang Maha Kuasa, yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu dengan firman-Nya. Selanjutnya, menganggapnya sebagai Tuhan yang memiliki kekuatan seperti yang telah Tuhan tunjukkan 10 tulah di Mesir dengan kekuatan Paskah, membebaskan orang Israel dari tanah penderitaan dan dosa, dan membelah Laut Merah dan membuat orang Israel menyeberanginya. Menurut konsep semua orang, Tuhan itu yang Maha Kuasa karena Dia pernah meruntuhkan kota Yeriko seketika. Setelah bangsa Israel mengelilingi kota itu 7 kali. Karena konsep mereka tentang Tuhan itu berbeda dengan penampilan Tuhan saat Dia datang ke bumi sebagai manusia. Mereka gagal mencari Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa Tuhan datang ke bumi ini sebagai rahasia atas segala rahasia. Mari kita lihat ajaran Tuhan di Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Namun, firman itu telah menjadi apa menurut ayat 14? Firman itu Tuhan. Jadi, Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya, menciptakan darat dan laut, menciptakan segala jenis pohon dan tumbuhan di atas darat, dan segala makhluk laut di dalam air laut, dan segala jenis burung di udara dengan firman-Nya. Alkitab berkata bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dengan kata lain, Tuhan yang adil sudah datang ke bumi ini memakai baju pendosa rohani untuk membuat kita bertobat dan menyelamatkan kita. Itu sama seperti orang tua yang tidak berdosa masuk ke dalam penjara, memakai baju tahanan untuk mendidik dan mendisiplinkan anak-anaknya supaya tidak berdosa lagi. Di dalam penjara, orang tua tidak bisa memakai baju mewah yang telah dipakainya, dan kehormatan yang telah dinikmatinya tidak berguna. Alkitab sudah mengungkapkan situasi itu seperti ini. Tuhan sudah datang ke bumi ini dengan membuat dirinya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan menahan munculnya kekuasaan dan kekuatan serta kemuliaannya. Mari kita baca Ibrani pasal 2 ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Tuhan telah mengalami kesakitan dalam kehidupan yang kita alami.
dan pernah mengalami kematian yang sangat parah. Karena itu, Dia sudah datang ke bumi sebagai manusia untuk memimpin kita ke dunia di mana tidak ada kematian. Namun, saat Dia di bumi ini, Dia sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tuhan telah memilih menjadi lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan datang ke bumi ini. Kenapa? Karena dosa kita dan untuk keselamatan kita. Bapa dan Ibu telah memilih jalan penderitaan bagi kita dan sedang menjalani kehidupan demikian. Tuhan tidak memerlukan kendaraan. Tuhan tidak perlu naik mobil atau pesawat karena Dia Maha Kuasa, sehingga Dia bisa pindah dari Amerika Serikat ke Korea dalam sekejap. Kalau Dia tidak menjadi manusia oleh karena kesalahan kita, Dia memenuhi bukan hanya bumi ini, melainkan juga alam semesta, dunia yang amat luas. Namun Tuhan sedang mengalami kehidupan yang penuh kesakitan, tepat seperti yang kita alami. Dia mencari air ketika haus, mencari makan ketika Dia lapar, dan mencari tempat dingin ketika panas. Tuhan telah mengalami semua hal yang hidup kita lalui dengan menggunakan tubuh. Bahkan kematian yang akan kita hadapi dalam hidup kita, Dia telah alami. Semua itu telah tertulis di dalam Alkitab. Ketika Tuhan datang sebagai manusia yang lebih rendah daripada malaikat-malaikat, bagaimana kita bisa mengenalnya dan menerimanya? Saudara-saudari, ada suatu pepatah barat, jangan percaya sebelum melihat. Jangan berpendapat bahwa semua yang ditampilkan adalah segalanya. Menurut ahli-ahli ilmu pengetahuan, ada banyak mikroba di dalam dunia partikel kecil dan dunia partikel dasar yang tak kelihatan. Dan mereka berkata bahwa itu tidak mungkin dilihat dengan mata kepala kita. Jadi, alat apa yang digunakan? Menggunakan mikroskop. Dan kita tidak bisa melihat bintang-bintang yang jauh dari kita. Kita tidak bisa tahu bagaimana bentuk cakrawala dan bentuk planet Venus tanpa menggunakan teleskop. Lagi pula, untuk memeriksa bintang-bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya dengan lebih teliti daripada yang sebelumnya, mereka menggunakan teleskop Hubble. Meskipun begitu, yang bisa kita lihat itu sangat sempit dibandingkan dengan dunia Tuhan. Tuhan diam di dalam dunia yang amat luas, tetapi Dia sudah datang sebagai manusia yang lebih rendah daripada malaikat-malaikat, hanya karena kita adalah anak-anak-Nya. Kita tidak boleh melupakan Bapa dan Ibu yang sudah memilih jalan penderitaan itu dan datang dalam bentuk manusia yang lebih rendah daripada malaikat-malaikat karena dosa kita dan untuk keselamatan kita. Jadi bagaimana kita menerima Tuhan ketika Dia datang? Kita mungkin berpikir bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, Tuhan akan menghukum kita segera, mendisiplinkan kita, atau menghukum kita pada saat itu juga. Tetapi ketika Yesus datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, bagaimana sikapnya terhadap mereka yang menghina, mengejek, mencambuk, dan yang menyalibkannya? Bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian jika aku langsung menghukum mereka? Jika begitu, semua nubuat dan perkataan di dalam Alkitab itu menjadi bohong, bukan? Saat Yesus datang dalam bentuk manusia yang lebih rendah daripada malaikat-malaikat, seberapa banyakkah orang yang menerima Dia sebagai Tuhan? Apakah banyak? Banyak orang sering mencemooh, memfitnah, dan yang menolak Dia. Meskipun begitu, Dia tetap membangunkan satu jiwa demi satu jiwa sambil mengajarkan mereka, kita perlu memikirkan kasih karunia-Nya. Hal itu juga sama pada zaman ini. Mata manusia tidak bisa melihat segalanya. Jadi kita tidak boleh percaya apa yang dilihat adalah segalanya.
Angin tidak terlihat mata kita. Oksigen tidak terlihat mata kita. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dengan mata ini? Bagaimana dengan telinga kita? Frekuensi audio adalah yang terdengar oleh manusia. Ada frekuensi yang terdengar telinga manusia, dan ada yang tak terdengar telinga kita karena terlalu tinggi, ataupun terlalu rendah frekuensinya. Meskipun ada bunyi, tetapi kita tidak bisa mendengarnya. Jadi kita tidak boleh yakin bahwa kita bisa mendengar segalanya. Tidak segalanya dilihat oleh mata kita dan tidak segalanya didengar oleh telinga kita. Saya pernah berbicara dengan Anda tentang ini. Ketika saya pergi ke Sri Lanka untuk pertama kali, saya melihat banyak katak di ladang karena banyaknya pertanian yang dilakukan di sana. Ada hujan deras dan segera berhenti dan sinar matahari terik. Cuacanya sangat cepat berubah. Ada bunyi katak yang sedang berbunyi nyaring, kedengaran. Saya bertanya kepada anggota setempat yang membimbing saya, bagaimana kedengarannya bagimu? Bunyi katak terdengar seperti gegol-gegol oleh orang Korea, lalu dia tidak bisa menahan ketawanya. Bagaimana itu terdengar seperti gegol-gegol? Itu terdengar seperti torong-torong. Torong-torong. Telinga saya mendengar bunyi kata itu seperti gegol-gegol. Saya tidak pernah berpikir bahwa kata di Sri Lanka berbunyi dalam bahasa Sri Lanka. Mungkin saya mendengarnya salah, tetapi itu bukanlah bahasa Sri Lanka. Karena itu saya mengalihkan pikiran saya. Baiklah, aku coba mendengarkannya seperti torong-torong, namun tidak terdengar bunyinya seperti torong-torong. Tiba-tiba saya dianggap sebagai seorang aneh yang mengungkapkan bunyi katak dalam cara lain. Demikianlah telinga kita. Telinga kita menerima suara yang sama dalam pendengaran yang berbeda. Kita mencampurkan bunyi kata itu dengan apa yang telah kita dengar oleh nenek moyang kita dan percaya bahwa itulah bunyi kata. Jadi, kita tidak bisa berkata bahwa apa yang kita lihat dan yang kita dengar itu segalanya. Jika begitu, bagaimana cara kita mencari dan menerima Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang telah datang sebagai manusia, sebagai rahasia atas segala rahasia? Apa yang harus kita lakukan? Suara-suara hewan seperti suara ayam dan suara anjing itu, suaranya kedengaran berbeda kepada orang Afrika, kepada orang Amerika, kepada orang Sri Lanka, dan kepada orang Korea. Suara-suara hewan itu diungkapkan dengan cara yang berbeda. Karena itu sekali lagi saya merasa bahwa cara yang paling bijaksana dan paling berhikmat adalah mengikuti ajaran Tuhan, yang Tuhan tetapkan sebagai ini adalah hal yang paling benar, daripada diyakinkan hanya dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kita tidak boleh mempelajari firman Alkitab dengan mencampurkan pendapat kita terhadapnya, tetapi harus berfokus pada apa yang dikatakan Tuhan dan yang diajarkannya kepada kita. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 10. Meskipun Tuhan ada di dunia, tidak seorang pun tahu Dia ada di dunia dalam bentuk manusia. Ia telah ada di dalam dunia ini. Dan dunia itu bagaimana? Dunia dijadikan olehnya. Meskipun begitu, manusia tidak mengenalnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Walaupun dia datang dan memberitakan akulah Tuhan, tetapi tidak seorang pun menerimanya. Karena di mata mereka, Yesus kelihatannya bukanlah Tuhan. Dan di telinga mereka, ajaran Yesus terdengar seperti bukanlah ajaran Tuhan. Kita harus mengikuti nubuat-nubuat Alkitab. Tuhan datang sekali lagi, seperti saat Dia datang untuk pertama kali. Alkitab berkata, Dia telah ada di dalam dunia. Jadi kita tidak boleh berkata, kapan Dia ada di dunia? Saya belum pernah menemukannya. Tetapi kita harus percaya bahwa Dia telah ada dalam dunia karena ada firman Alkitab. Dan harus belajar tentang di mana dan dalam bentuk apa Dia sudah ada. Apa yang dilakukannya dan melalui apa kita bisa mengenalnya. Bukan dengan cara kita,
tetapi dengan ajaran dan jalan yang ditunjukkan Alkitab, kita harus mencari Tuhan. Dan kita harus menerima Tuhan yang muncul sesuai dengan semua nubuat Alkitab dan mengikutinya kemana saja Ia pergi. Ada orang yang tidak mengenal Tuhan yang sudah ada di dalam dunia. Jika begitu, ajaran apakah yang harus kita berikan kepada mereka? Mari kita baca Wahyu pasal 14. Ayat 3 kita baca. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan orang yang telah ditebus dari bumi itu dapat mempelajari nyanyian itu. Di dalam Wahyu pasal 14 tertulis tentang orang-orang yang ditebus dari bumi ini. Ayat 4 kita baca. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jika begitu, di manakah mereka yang telah ditebus dari bumi ini telah bertemu dengan Tuhan? Wahyu dari Yohanes ini menjadi kunci yang penting bagi kita. Di manakah orang-orang yang ditebus dari bumi ini telah bertemu dengan Tuhan? Mari kita cari tahu. Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di mana? Di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Mereka yang ditebus dari bumi ini ada di mana? Bersama dengan Tuhan. Mereka ada di Sion bersama dengan Tuhan. Kalau begitu, kita harus pergi kemana untuk bertemu dengan Tuhan? Kita harus pergi ke Sion terlebih dahulu. Apakah hanya di dalam Wahyu dari Yohanes ini dikatakan bahwa Tuhan ada di Sion? Mari kita cari tahu jawabannya di Mazmur. Mazmur pasal 132 ayat 13 kita baca. Sebab Tuhan telah memilih apa? Memilih Sion. Mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Alkitab berkata bahwa Sion adalah tempat perhentian Tuhan selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Di manakah imam-imam diselamatkan? Dikatakan Tuhan akan mengenakan pakaian keselamatan imam-imam yang ada di Sion. Kalau begitu, akhirnya kita harus ada di mana untuk bertemu dengan Tuhan? Kita harus di Sion. Sangat banyak gereja di dunia seperti pasir di tepi laut. Apakah mereka dianggap sebagai Sion? Mereka sama sekali tidak bisa dianggap sebagai Sion. Karena Sion adalah tempat perayaan Hari Raya Tuhan, bukan? Hari Sabat, Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Hasil Pertama, dan lain-lainnya. Semua Hari Raya Tuhan itu tidak ada di dalam doktrin dan ajaran mereka. Jika begitu, pekerjaan apakah yang akan dilaksanakan Tuhan di dalam Sion? Mazmur pasal 133 ayat 1 kita baca. Nyanyian Kiara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Ruk. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Yaitu apa? Di manakah Tuhan memerintahkan berkat hidup yang kekal? Apakah orang-orang yang ada di luar Sion bisa mendapatkan berkat dan hidup yang kekal? Tidak bisa. Alkitab mengajarkan kita bahwa orang-orang yang telah ditebus dari bumi ini ada di Sion bersama dengan anak domba yaitu Kristus yang datang untuk kedua kalinya. Janganlah kita hanya bersandar kepada panca indera kita. Ketika kita hanya bersandar pada pimpinan Tuhan yang diberikan melalui Alkitab,
kita bisa mengetahui bahwa semua orang yang akan diselamatkan dan semua orang yang menerima Tuhan harus ada di mana? Mereka harus ada di Sion. Di dalam Mazmur pasal 133, Tuhan memerintahkan berkat yaitu hidup yang kekal. Dengan apakah Dia memberikan hidup yang kekal? Mari kita cari tahu, dengan cara apakah, dengan perjanjian apakah Tuhan memberikan kita hidup yang kekal melalui Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darah, barang siapa minum darah Yesus, ia memiliki apa? Memiliki hidup yang kekal." Di manakah Tuhan memerintahkan hidup yang kekal? Di Sion. Bagaimanakah caranya kita makan daging dan darah Yesus di Sion menurut ajaran Yesus? Dia sudah mengajari kita bahwa kita bisa memakannya dengan merayakan Paskah, bukan? Mari kita pastikan melalui Matius pasal 26. Ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ayat 18 kita baca. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Saat makan Paskah, janji apakah dalam roti dan anggur Paskah? Kita baca ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh." Menurut Yohanes pasal 6, siapakah yang akan menerima hidup yang kekal? Tertulis bahwa barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal, bukan? Daging Yesus itu dilambangkan dengan apa? Yesus menyamakan dagingnya dengan roti Paskah dan berkata, "Inilah dagingku." Ayat 27 kita baca. Sesudah itu ia mengambil cawan yang berisi anggur Paskah, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Alkitab berkata bahwa Tuhan memberi hidup yang kekal di Sion, tempat perayaan Hari Raya Tuhan. Di Sion, siapakah yang sudah memberikan kepada kita roti dan anggur Paskah yang melambangkan daging dan darah Yesus yang membuat kita hidup kekal? Bapa An Sang Hong adalah Dia yang telah memberitakan Paskah, kebenaran perjanjian baru yang sudah disembunyikan selama 1600 tahun dan memberikannya kepada kita, bukan? Jadi, Dia adalah Tuhan yang memerintahkan berkat hidup yang kekal di Sion. Bukankah begitu? Kristus An Sang Hong, Bapa Surgawi, dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru telah membuka jalan hidup yang kekal kepada kita melalui roti dan anggur Paskah, bukan? Sangat banyak ahli-ahli Alkitab sudah lahir, meninggal. Mengapa para ahli Alkitab tidak dapat menemukan Paskah meskipun mereka mencari dan berusaha keras? Paskah itu adalah kebenaran yang hanya dapat dibawa oleh siapa? Hanya Tuhan. Mari kita pastikan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa membawa kebenaran ini. Yesaya pasal 25. Walaupun Tuhan datang secara rahasia, pasti ada orang-orang yang mengenal dan yang menerimanya. Ketika mereka memahami kehendak Bapa dan Ibu dan memberitakan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat, dan mereka yang dahulu kelihatan hina, tetapi yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Inilah janji Tuhan. Kita sudah mengetahui isi di dalam Yesaya pasal 25 ayat 6. Ayat 6 kita baca. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar,
masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Meniadakan maut untuk seterusnya berarti memberikan hidup yang kekal. Dengan apakah? Dengan anggur yang tua benar. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya, inilah siapa? Inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Penulis kitab Mazmur berkata, bahwa di manakah Tuhan memberikan hidup yang kekal? Di Sion. Bagaimana caranya Dia memberi hidup yang kekal? Dengan roti dan anggur Paskah. Nabi Yesaya berkata bahwa Dia yang menggenapi semua nubuat ini adalah Tuhan kita. Alkitab berkata bahwa kita harus mencari Tuhan dan berseru kepadanya selama Ia dekat. Siapakah sudah datang menurut nubuat ini? Kapan dan dalam bentuk apa dia datang? Di Sion, Bapa An Sang Hong telah memulihkan Paskah Perjanjian Baru yang telah dihilangkan. Dia sudah memberi kepada anak-anaknya hidup yang kekal dengan anggur yang tua benar. Meskipun dia datang sebagai manusia, dia adalah siapa? Dia adalah Tuhan kita. Ditulis bahwa kita menanti-nantikan Dia supaya kita diselamatkan. Adakah Kristus yang lain yang datang sekali lagi untuk menyelamatkan umat manusia selain daripada Kristus An Sang Hong? Tidak ada. Oleh karena itu, kita harus mengenal Tuhan dengan benar dan menerima ajaran-ajarannya supaya kita bisa menjadi anak-anaknya, yaitu keturunan perempuan yang tersisa, dan mengikutinya kemana saja ia pergi. Sekali lagi, saya memanjatkan kemuliaan dan syukur kepada Bapa dan Ibu karena membantu kita mengerti Bapa dan Ibu yang menuntun kepada kebenaran dan menyelamatkan kita. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.